Shalom, haleluya. Puji Tuhan, pada kesempatan yang baik dan indah ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat cinta dan anugerahnya bagi kita, di mana pada hari ini kita sudah beribadah kepada Tuhan, dan saya percaya lewat ibadah kita sudah menikmati dan merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan merasakan berkat-berkat yang luar biasa dalam hidupnya. Hidupnya dipulihkan oleh Tuhan, hidupnya dikuatkan oleh Tuhan, bahkan hidupnya mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, saya pada kesempatan yang baik ini membagikan berkat-berkat Tuhan kepada kita semua lewat firman Tuhan, bahwa ketika firman Tuhan kita dengar dan kita melakukannya dalam setiap kehidupan dan langkah-langkah perjalanan hidup kita, maka tentunya firman itu bekerja dengan luar biasa, di mana firman itu memberikan kita kekuatan dan memampukan kita melewati segala tantangan dan rintangan, sehingga kita menikmati dan merasakan bagaimana Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan hikmat, bahkan mendatangkan anugerah yang besar bagi kita. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan kepada kita firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sangat jelas bagi kita bahwa kita harus memiliki yang namanya kasih. Bicara kasih adalah bicara tentang Allah dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, dimanapun kita berada pada kesempatan yang baik ini, maka Allah mengajar kita untuk mengasihi, sebagaimana Allah juga mengasihi kita. Nah, itu sebabnya kalau kita tidak memiliki kasih, maka kita tidak mengenal Allah. Tetapi orang yang mengenal Allah, maka hidupnya mengenal kasih, maka hidupnya ada di dalam kasih, hidupnya penuh dengan kasih. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-9 berkata begini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, saudaraku yang kekasih, firman ini mengatakan kepada kita, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nah, kita tahu tadi bahwa kasih itu adalah Allah, dan orang yang memiliki kasih mengenal Allah, dan orang yang mengenal Allah hidup di dalam kasih. Nah, ini firman memberikan kita satu pedoman bagi kehidupan kita, bahkan dalam perjalanan hidup kita, yang mana dikatakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Saya boleh katakan kepada kita semua pada kesempatan yang baik ini, apabila kita memiliki kasih yang pura-pura, maka itu tidak akan bertahan, rapuh, tidak kuat, tidak kokoh.
tak sempurna. Ya. Tapi kasih Allah yang kita kenal di dalam Kristus Yesus, yang sudah kita rasakan nikmati dalam kehidupan ini, maka kasih yang diberikan itu murni adanya. Maka kita sebagai orang percaya tidak boleh berpura-pura di dalam melakukan yang namanya kasih, dalam mengasihi. Sebab apabila kita mengasihi Tuhan dengan pura-pura, maka kita sendirilah yang tidak kokoh, tidak kuat, yang rapuh. Nah, dalam hal ini Tuhan ingatkan kita semua bahwa hendaklah kita memiliki kasih yang sempurna. Sebab orang yang memiliki kasih, dia juga memiliki Allah dalam hidupnya. Dan hidupnya merasakan dan menikmati kasih yang sempurna itu. Dan kasih yang sempurna yang ada dalam hidup kita, sebagaimana Yesus memiliki itu, dan dia berikan kepada kita umat-umat yang percaya, maka itulah kasih yang kokoh, kasih yang kuat, kasih yang tidak tergoncangkan. Sehingga lewat itu semua menghadirkan damai sejahtera bagi kita, menghadirkan sukacita bagi kita, menghadirkan berkat-berkat yang berkelimpahan bagi kita. Maka untuk itu Bapak Ibu, ya, sebagai orang percaya, maka tentunya jangan kita memiliki kasih yang pura-pura. Tetapi hendaknya lah kita memiliki kasih yang murni. Kasih yang mana Allah berikan kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus, yang benar-benar murni menyelamatkan kita. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena Allah mengasihi dunia, dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya, orang yang beriman kepada kasih itu diselamatkan. Maka tentunya kita harus memiliki kasih yang murni, kasih yang benar-benar datang dari Allah. Nah, saudaraku yang kekasih, saya percaya pada kesempatan sore hari ini, kalau kekristenan kita hanya sebatas memiliki kasih yang pura-pura, memiliki kasih yang tidak murni, memiliki kasih yang tidak kokoh, maka tentunya kita kembali kepada kasih yang murni, kasih yang benar, dan kasih itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau Allah ada dalam hidup kita, kalau Kristus ada dalam hidup kita, maka tentu kasih yang pura-pura tidak ada dalam hidup kita. Tetapi apa yang ada dalam hidup kita adalah kasih yang murni, yang menghadirkan sukacita, yang menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dimanapun berada, bagi pendengar dan yang melihat YouTube kami pada kesempatan ini, saya percaya bahwa apabila saudara mungkin selama ini mengalami berbagai hal yang menjadi beban, mungkin itu tantangan, rintangan, persoalan, mungkin itu juga ada perselisihan satu dengan yang lain. Ingatlah, Allah itu adalah kasih. Allah itu
adalah yang memberikan kasih yang sempurna bagi kita. Dan Dia telah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita untuk mengasihi kita, untuk mencintai kita, supaya kita diselamatkan. Maka tentunya juga sebagai orang yang diselamatkan, sebagai orang yang membutuhkan keselamatan, hendaknya kasih itu turun dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita. Ketika kasih itu tinggal dalam hidup kita, maka damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan jadi milik kita. Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, sore hari ini saya percaya lewat firman Tuhan yang kami sampaikan melalui YouTube ini, bagi Bapak Ibu yang mendengarkan, percayalah Tuhan akan memulihkan kita. Mungkin selama ini kita memiliki kasih yang pura-pura, dan kita melihat bagaimana maknanya dalam hidup kita, sehingga kita cepat rapuh, putus asa, tidak kokoh, tidak kuat. Hari ini mari kita kembali memiliki kasih yang murni. Yesus Kristus Tuhan kita yang kuat, yang mampu, yang memberi kekuatan, kemampuan bagi kita untuk melewati segala tantangan dan rintangan. Pastikan hidupmu pada sore hari ini, lewat engkau mendengar firman Tuhan, engkau pasti berjumpa dengan kasih yang murni. Engkau berjumpa dengan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih, saya hamba Tuhan yang melayani di daerah pedesaan di Kepulauan Nias. Melayani Tuhan sangat indah, walaupun banyak tantangan dan rintangan kita lewati. Tetapi apabila kasih yang murni, kasih Bapa tinggal dalam hidup kita, maka tentunya kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita melayani Tuhan dengan penuh semangat. Kita melayani Tuhan penuh dengan sukacita. Hendaknya bagi kita semua, mari kita memiliki kasih yang sempurna itu. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan bagikan video ini apabila Anda diberkati lewat mendengarkan firman Tuhan saat ini. Doa kami selalu menyertai dan selalu memberkati Bapak Ibu sekalian, dan siapa yang menonton video ini, saya percaya apabila engkau terima dengan iman firman yang kami sampaikan, maka tentu firman itu akan berkuasa bagimu untuk membuat engkau sukacita, bahagia, dan sempurna di dalam kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, siang menjelang sore ini, dimanapun anak-anak Tuhan berada, Tuhan jamah, Tuhan berkati. Biarlah sukacita, damai sejahtera, dan kasih yang sempurna yang datang daripada Allah sendiri turun dan tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.